Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 271 sampai bab 280. Zeke akhirnya kembali tenang ketika mendengar penjelasan Darren. Kamu sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Kamu sebaiknya tidak membiarkan anak buahmu menghancurkan orang lain di depan umum. Aku tidak akan membiarkanmu lolos jika aku mengalami kasus seperti itu. Jangan khawatir, Tuan Williams. Saya telah mengatakan yang sebenarnya selama ini. Janji Darren. Zeke kemudian menjawab. Baik, aku akan memaafkanmu. Tapi bukan Shirlene. Karena dia sebenarnya telah mencoba bergerak melawan istriku. Aku tidak akan pernah memaafkan wanita bodoh seperti dia. Darren tahu apa yang sedang dilakukan Zeke dan berjanjinya. Jangan khawatir, Tuan Williams. Saya pasti akan membalas dendam Nona Lacey. Dia bangkit dan mendorong menuju Shirlene dengan cara yang mengintimidasi. Niat membunuh yang kuat dapat mendeteksi datang darinya. Shirlene tercengang dengan perubahan drastis peristiwa itu. Suami Lacey yang tidak berguna benar-benar memerintah Darren. Itu berarti Zeke adalah orang yang menguasai dunia bawah kota O'Hare. Darren hanya anteknya. Shirlene merasa sedih, marah, dan tidak puas pada saat yang bersamaan. Mengapa? Mengapa Lacey menekankan dengan penampilan yang lebih baik? Kenapa dia bisa menikah dengan pria yang luar biasa? Darren memperingatkan Shirlene dengan acuh tak acuh. Kamu seharusnya tidak menyinggung Mes. Lacey, sejak awal, aku akan mematahkan tanganmu sebagai balasan atas apa yang telah kau lakukan. Mudah-mudahan, Mes, Lacey akan memaafkanmu setelah hukumanmu. Shirlene merasa ngeri dan segera memohon belas kasihan. Darren, maafkan aku bersalah. Tapi tolong selamatkan aku. Aku sudah kehilangan dikirimkan. Aku tidak mungkin menerima pukulan darimu lagi. Aku tidak ingin mati. Aku belum membalas kebaikanmu. Darren akhirnya menyadari sepasang lengan Shirlene yang kaku. Sepertinya itu sudah rusak sebelumnya bahkan sebelum dia sampai di hotel. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Seperti biasa. Karena lenganmu sudah patah. Aku harus mematahkan kakimu sebagai gantinya. Dia menginjak kaki Shirlene begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Retakan. Suara keras terdengar saat tulang Shirlene hancur berkeping-keping. Shirlene hampir pingsan karena sensasi menyiksa yang dia rasakan. Shirlene langsung menangis saat Darren akan mematahkan salah satu kakinya lagi. Dia berteriak histeris dan mengulurkan tangan pada Lacey. Lacey, tolong, selamatkan aku. Kita sahabat. Bukan, aku akan berlutut dan memohon ampun. Ini salahku. Maafkan aku. Kami adalah teman baik. Kamu tidak mungkin membunuhku. Kata-kata Shirlene mencapai Lacey dan membuatnya sadar kembali. Dia menatap Shirlene dengan tatapan yang memelotot saat dia berbohongkan. Shirlene, aku selalu memperlakukanmu sebagai salah satu teman terdekatku. Aku tidak percaya kamu sebenarnya. Lupakan saja. Aku tidak punya teman yang suka sepertimu. Aku akan melepaskanmu sekali ini. Pergi dari pandanganku mulai hari ini dan seterusnya. Kita tidak berhubungan lagi. Shirlene menghela nafas panjang lega saat beban terangkat dari bahunya. Namun, Lacey benar-benar kecewa karena dia tidak pernah membayangkan dia sebagai teman terbaik untuk mengubah dirinya kembali melawan dia. Pengkhianatan itu terasa mengerikan. Faktanya, tidak ada kata yang bisa menjelaskan bagaimana perasaan Lacey. Zeke menyeka air mata Lacey sebelum dia berbalik dan menatap Frankie. Aku yakin inilah saatnya untuk menyelesaikan skor yang kita miliki di antara kita. Frankie. Frankie bergidik tiba-tiba. Merasa ngeri juga. Zeke. Aku akui. Aku mungkin meremehkanmu sebelumnya. Namun, aku yakin Darren dan Evan juga bukan tandingan keluarga Forrest. Tidak akan ada bedanya bahkan jika kamu mengenal mereka. Dia kemudian melanjutkan. Aku akan membuat keluarga Forrest menjauh darimu. Tapi kamu harus membebaskanku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat orang-orang dari keluarga Forrest menghancurkanmu dengan semua yang kami miliki. Zeke tersenyum ketika dia menjawab. Aku ingin tahu siapa yang memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu terhadapku. Dia meraih anggur di atas meja dan menghantamkannya ke kaki kiri Frankie dengan keahlian tenaga yang tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Sekali lagi,
Suara tulang yang retak disertai dengan suara botol yang pecah berkeping-keping bisa terdengar di kamar VIP. Itu menggema di benak semua orang berulang kali. Arg! Frankie berteriak kesakitan sambil memegangi kakinya yang patah. Zeke, kau ditakdirkan. Selesai sudah. Keluarga Forest tidak akan pernah memaafkanmu setelah apa yang kau lakukan padaku. Zeke mengangkat bahu acuh tak acuh. Ayo saya dengan semua yang Anda miliki. Saya memberikan kesempatan untuk menjangkau keluarga Forest sekarang. Frankie meraih teleponnya dan menelepon. Ayah, tolong aku, tolong. Zeke akan membunuhku. Cepat dan hentikan dia. Baiklah, aku akan menyalakan pengerasan suara dan menghubungkanmu segera. Frankie melanjutkan untuk mengaktifkan speaker teleponnya. Suara pria yang marah terdengar dari ujung telepon yang lain. Dengarkan aku, Zeke. Aku ayah Frankie. Salah satu konglomerat papan atas distrik Riverdale dan pemimpin keluarga Forest, Gavin Forest. Aku memberikan kesempatan lain untuk mengirim Frankie kembali kepada kami. Jika tidak, aku akan menggunakan semua sumber dayaku untuk menghancurkanmu. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan. Bagaimana jika aku menolak? Gavin berteriak histeris. Dasar bodoh yang sombong. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani melakukan gerakan lain melawan Frankie-ku, aku akan membawa orang-orangku dan segera menyerang kota Oheart. Retakan. Tiba-tiba, Zeke mengangkat kakinya dan menginjak kaki Frankie yang lain. Mematahkan salah satu kaki Frankie yang lain. Zeke memprovokasi. Aku mematahkan kedua kakinya. Aku akan menunggumu di kota Oheart. Jangan ragu untuk menyerang kota dengan orang-orangmu. Gavin, yang berada di ujung telepon, tetap diam ketika dia mencoba mengatur napas. Dia benar-benar tercengang karena dia telah mengancam Zeke dengan seluruh keluarga Forest. Namun, Zeke tidak tampak sedikit terintimidasi. Dia benar-benar mematahkan kaki Frankie di depan Gavin. Gavin merasakan hawa dingin menjalari punggungnya saat teriakan Frankie terdengar dari ujung telepon yang lain. Zeke pasti sudah kehilangan akal. Dia benar-benar siap untuk membunuh Frankie. Gavin mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan dan ketakutannya. Zeke, saya dekat kenalan wali kota Oheart City. Berhenti melakukan hal ini. Saya akan menelepon wali kota dan bertanya untuk membicarakan semuanya dengan segera. Jika kamu mencoba sesuatu yang bocor lagi, wali kota Oheart City akan menyingkirkanmu sekali dan untuk selamanya. Zeke mengangkat kakinya sekali lagi dan menginjak area selangkangan Frankie. Akibatnya, celana Frankie diwarnai merah saat darah mengucur dari lukanya. Dia pingsan hampir seketika karena pengalaman menyiksa yang dia rasakan. Zeke memberi tahu Gavin. Aku juga sudah menyingkirkan penis Frankie. Mengapa Anda tidak meminta wali kota untuk segera datang? Mari kita lihat apakah dia bisa menyingkirkan saya untuk selamanya. Orang di seberang telepon menoleh. Seolah-olah badai sedang terjadi di benak Gavin. Gavin tidak bisa mendengarkannya. Dia telah memanfaatkan wali kota Oheart City. Namun Zeke tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia benar-benar terprovokasi oleh kata-katanya. Dia seorang maniak. Gavin tidak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak histeris. Zeke, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Frankie adalah putra tunggal Gavin. Akhirnya, dia akan mengambil alih posisinya sebagai pemimpin keluarga Forest. Namun, Frankie menjadi mandul sebelum dia bisa menikah dengan seseorang. Gavin tidak mungkin bisa menenangkan dirinya lagi. Gavin menutup telepon dengan marah dan segera menelepon orang lain. Wali kota, saya ingin Anda membantu saya. Sementara itu, Zeke, yang berada di ujung telepon, tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau ketakutan. Dia berpura-pura santai, seolah-olah dia tidak mengindahkan ancaman Gavin. Darren bertanya hati-hati, Tuan Williams, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya mendengar wali kota Oheart City adalah kerabat keluarga Forest dari distrik Riverdale. Saya takut bahkan Tuan Schneider tidak akan dapat menyelesaikan masalah jika ia mencoba mengganggu. Lacey juga mengungkapkannya. Zeke, haruskah kita mengirim Frankie kembali? Mari kita menyerah pada mereka jika perlu. Oke. Zeke menjawab dengan senyuman di wajahnya. Jangan khawatir. Dia hanya seorang wali kota. Aku akan menjatuhkannya dan menyingkirkannya jika perlu. Darren tidak bisa menahan tawanya. Dia wali kota yang aneh. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menjatuhkannya seperti yang Anda inginkan? Mungkin keluarga Forest dari distrik Riverdale juga tidak mampu melakukan hal gila seperti itu. Zeke meraih teleponnya dan menelepon Soul Wolf. Aku butuh bantuanmu. Tolong singkirkan wali kota Oheart City untukku. Baiklah. Selain itu,
Aku akhirnya tahu apa yang terjadi dengan perintah sebelumnya darimu. Jawab Soul Wolf. Zeke langsung bertanya lagi. Oh, siapa dalang di balik rumor itu? Kenapa dia ingin kita mati? Serigala Tunggal menjawab. Ini Hades. Yang dari ibu kota. Dia melanjutkan. Hades adalah tokoh dunia bawah paling terkemuka yang memerintah seluruh Rivermouth. Mungkin dia mengejar kita untuk membalas dendam karena kita telah mengambil alih kekuatan dunia bawah kota Oheart. Zeke memiliki seringai jahat di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Serigala Tunggal. Sial, sungguh pria yang cemerlang. Dia mencoba menyingkirkan kita melalui keluarga Forest. Sayang sekali, dia memilih orang yang tidak mampu mengejarku. Faktanya, Hades hampir tidak bisa menyakitiku. Apalagi mereka yang lebih rendah darinya. Tidak apa-apa, karena dia memutuskan untuk mengejarku. Aku harus membalas budi untuk membuktikan diri. Kalau tidak, mereka mungkin salah mengartikan saya sebagai orang lemah. Aku akan membalas budimu kali ini. Saya akan menyingkirkan Anda dan mengambil alih domain Anda. Zeke menjawab. Saya mengerti. Jangan khawatir tentang itu. Aku hanya ingin kamu melanjutkan tugasmu selanjutnya. Baiklah. Zeke, jawab Serigala Tunggal. Soul Wolf segera pergi setelah dia menutup teleponnya. Dia memblokir menuju pusat administrasi pemerintahan kota Oheart. Kendaraan seorang pejabat pemerintah melewati kendaraannya tepat ketika ia mendekati pusat administrasi. Pihak lain juga melaju kencang. Dia yakin itu tidak lain adalah wali kota Oheart City di kendaraan tersebut setelah dia mengintip plat nomor kendaraan yang terdaftar. Soul Wolf berbelok tajam dan mengejar kendaraan tersebut. Dia sepenuhnya memanfaatkan Santana yang sudah usang dan berhasil mencapai kecepatan 150 km per jam di jalan yang rusak. Soul Serigala telah tertangkap dengan naik eksekutif pemerintah dalam hitungan menit 10. Apalagi ia mengemudi bersama dengan kendaraan tersebut. Dia berbelok tajam di depan kendaraan eksekutif pemerintah, memaksa mereka berhenti. Seorang pria kekar dengan pengaturan tuxedo lengkap berjalan keluar dari mobil dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak lain adalah wali kota Oheart City. Wali kota konstruksi menuju Santana. Dia melepaskan Soul Wolf dari tempat duduknya tepat setelah dia membuka pintu kendaraan. Dasar sialan. Apa kau tidak tahu cara mengemudi yang benar? Apa kau benar-benar buta? Persetan. Aku sedang terburu-buru. Kalau tidak, aku pasti akan menghabisimu sekarang. Soul Wolf bertanya dengan seringai di wajahnya. Apakah Anda wali kota? Terkesan kamu tidak bodoh. Berlutut dan segera memohon belas kasihan. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskanmu lagi. Wali kota mencibir. Soul Wolf menjawab. Sebagai eksekutif pemerintah, Anda telah melanggar hukum dengan mengemudi di atas batas kecepatan. Selain itu, Anda telah menyinggung saya, supervisor Anda. Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang fakta bahwa Anda telah dihentikan. Sang wali kota tertawa terbahak-bahak meskipun kemarahan luar biasa mendidih dalam dirinya. Siapa kamu? Kamu pasti sudah kehilangan akal kan? Siapa yang punya keberanian untuk menjadi diri sendiri di depanku? Soul Wolf meraih dokumen resmi yang dia bawa dan menunjukkannya kepada wali kota. Inilah yang memberi saya keberanian untuk menjadi diri saya sendiri di depan Anda. Wali kota bergidik penuh semangat dan menjadi lemah dalam berlutut setelah ia mengambil pengintaian di dokumen. Dia jatuh ke tanah. Jenderal yang maha kuasa. Brengsek, bukankah dia seharusnya berada di kota Oheart dalam beberapa hari lagi? Kenapa dia muncul entah dari mana? Kenapa dia mengejarku? Aku ditakdirkan. Aku sudah mati. Gavin buru-buru mengumpulkan sekelompok pria. Dan mereka berjalan ke kota Oheart. Dia memutuskan untuk menelepon Zeke lagi karena dia takut Zeke akan menghabisi Franky saat dia dalam perjalanan ke kota Oheart. Zeke, wali kota akan segera tiba. Kamu sebaiknya memposisikannya sampai wali kota muncul. Kalau tidak, aku tidak bisa melakukan apa-apa jika dia memutuskan untuk membunuhmu. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. Aku khawatir kehadirannya tidak akan mengubah hasilnya. Gavin bertanya, apa maksudmu? Zeke menjawab, maksudku, aku sudah menyingkirkannya. Dia hanyalah warga negara biasa, bukan lagi seorang eksekutif pemerintahan. Gavin mencibir sebagai balasan. Sepertinya kamu seorang profesional dalam hal berbohong, bukan? Sementara itu, sekretaris Gavin, yang berada di sisinya, menerima telepon. Dia segera mengangkat panggilan itu. Lingkaran cahaya. Tak lama kemudian, wajah sekretaris Gavin menjadi pucat saat dia menjatuhkan teleponnya. Pak Forest, sesuatu yang salah. Gavin yang kesal.
memutar dan memantulkannya. Tenang, berhenti menakuti dirimu sendiri. Apa yang terjadi? Sekretarisnya mengatakan kepadanya. Saya baru saja menerima berita tentang pemecatan wali kota O'Hare City. Apa? Gavin berteriak tak percaya sambil menjatuhkan ponselnya. Dia menutupi dadanya dengan tangannya saat dia ambruk di kursi mobil. Wali kota benar-benar telah dihentikan. Apakah itu berarti Zeke yang berada di belakangnya? Rak berpengaruh Zeke. Tokoh terkemuka mana yang membuat anak saya bengkok? Sekretaris Gavin benar-benar terkejut dan memerintahkan pengemudi. Cepat. Kita harus buru-buru ke rumah sakit. Tuan Forrest mengalami serangan jantung. Pengemudinya berkeringat deras sejak Gavin pingsan. Bagaimana dengan Mer? Forrest Junior? Dia masih menunggu kita. Sekretaris itu menyarankan. Lupakan saja. Saya akan membawa Tuan Forrest ke rumah sakit. Saya ingin Anda pergi dan menyelamatkan Tuan Forrest Junior. Sementara itu, baik Lacey dan Darren terkejut ketika mereka mengetahui apa yang terjadi. Serius, yang diperlukan untuk memberhentikan wali kota O'Hare City hanyalah perintah dari Zeke. Bagaimana? Mungkinkah Zeke mampu dan mempengaruhinya? Zeke Tekstil. Darren, aku ingin kamu bersiap-siap dalam 2 hari. Kita akan menuju ke distrik Riverdale dan mengambil alih pasukan dunia bawah dalam 2 hari. Kita akan menuju ke distrik Riverdale dan mengambil alih pasukan dunia bawah dalam 2 hari. Distrik Riverdale selalu menjadi wilayah kekuasaan Hades. Zeke telah mengambil keputusan dan memutuskan untuk bergerak melawan Hades. Dia ingin Hades mengejarnya. Dia tidak mungkin menyingkirkannya jika Hades tidak menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, Zeke memutuskan untuk mengatur Hades. Darren akhirnya kembali sadar. Zeke memang orang berpengaruh di kota O'Hare. Tetapi apakah pengaruhnya meluas keluar kota O'Hare? Sampai ke distrik Riverdale. Darren tidak bisa tidak berpikir bahwa Zeke menjadi penuh dengan dirinya sendiri. Zeke bangkit dan menahan Lacey di antara kedua tangannya. Ayo pergi, Lacey. Lacey mengangguk dan menyimpulkan di antara lengan Zeke. Darren menghentikan Zeke tepat ketika dia hendak keluar dari hotel. Tuan Williams, saya dengar Anda sedang mendirikan Linton Group. Makanan dan minuman adalah bagian dari usaha grup, kan? Aku akan mempersembahkan The Nightingale kepadamu. Tolong gabungkan itu sebagai bagian dari Linton Group. Semua urusan dunia bawah membuatku sibuk akhir-akhir ini. Aku tidak punya waktu untuk mengelola The Nightingale sendirian. Zeke mengangguk. Aku akan meminta seseorang untuk segera menjemputmu. Summer, manajer umum Grand Millennium Hotel, adalah orang yang bertanggung jawab atas usaha makanan dan minuman Linton Group. Zeke akan meminta Summer menangani prosedur yang diperlukan terkait pengambilalihan itu. Darren menunjuk Frankie dan bertanya, Tuan Williams, apa yang harus kita lakukan di sini? Buka dia telanjang dan buang dia segera, perintah Zeke. Baik, jawab Darren. Tindakan seperti itu berarti Zeke akan segera resmi melawan keluarga Forrest. Keluarga hutan telah menjadi salah satu konglomerat teratas di distrik Riverdale selama beberapa dekade terakhir. Darren khawatir. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Zeke benar-benar mampu menyingkirkan mereka untuk selamanya. Shirley menyamar di sudut dengan mata melebar saat dia menatap Zeke dengan tak percaya. Suami Lacey terlalu kuat. Dia bukan hanya pemimpin dunia bawah. Dialah yang mengatur di atas segalanya. Sialan. Emily, beraninya kau berbohong padaku. Betul sekali. Di mana Emily? Dia tidak terlihat dimanapun sejak awal permusuhan ini. Shirley akhirnya menyadari bagaimana Emily memanfaatkannya untuk menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyesali tindakannya karena dia seharusnya menyanjung Lacey daripada Emily. Darren terus menelanjangi Frankie sementara Shirley tenggelam dalam pikirannya. Darren menyingkirkan Frankie dan membuangnya di jalan acak-acakan. Frankie masih belum sadarkan diri terlepas dari apa yang telah dia alami. Dia telah dibuat tidak sadarkan diri karena sensasi menyiksa yang dia rasakan ketika dia kehilangan kakinya dan kemampuannya untuk menghasilkan keturunan. Kulit kepalanya telah terkelupas oleh kipas langit-langit juga. Kehadiran seorang pria telanjang di antah-berantah menarik perhatian banyak orang yang lewat. Para penonton yang menonton Frankie, menyebabkan kemacetan lalu lintas sebagai akibatnya. Armada mobil diblokir oleh para penonton. Armada mobil itu tidak lain adalah orang-orang yang dikumpulkan Gavin. Namun, Gavin bukan bagian dari armada lagi karena sempat dibawa ke rumah sakit karena kondisi jantungnya. Pemimpin armada itu adalah sopirnya, Samuel. Samuel menjadi cemas dan membunyikan klakson berulang kali. Tetapi para penonton menolak untuk menyingkir. Dia sedang berpacu dengan waktu. Karena Frankie akan sangat terancam seiring berjalannya waktu.
Dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya dan menginjak pedal gas, mencoba menerobos para penonton. Para penonton memarahinya ketika Samuel benar-benar menabrak mobilnya dan memaksa melewati mereka tanpa ragu-ragu. Akhirnya, dia berhasil melewati para penonton. Dia disambut oleh seorang pria telanjang di tengah jalan. Samuel tidak tahu bahwa pria telanjang itu tidak lain adalah Frankie karena punggung Frankie menghadapnya. Dia berkeringat deras karena dia sangat cemas. Sial. Benar-benar kutukan. Mari kita abaikan dia. Segera lewati dia. Samuel mengira pria telanjang itu sudah mati. Akibatnya, dia melewati sepasang kaki Frankie karena dia terburu-buru. Namun, suara familiar berteriak saat mobil mereka berhasil melewatinya. Arg, kakiku. Samuel tercengang dan berpikir sendiri. Kedengarannya seperti Mer. Forrest Junior. Apakah itu berarti dia ada di dalam kandang? Samuel turun dari mobil untuk segera memeriksa keadaan sekitar. Dia masih bisa mendengar suara Frankie saat dia mencoba mencari bantuan berulang kali. Kakiku. Sakit. Selamatkan aku. Jantung Samuel berdetak kencang ketika dia melihat ke arah suara itu. Pemilik suara itu tidak lain adalah pria telanjang di tengah jalan. Apa-apaan? Apakah itu berarti Mer? Forrest Junior adalah pria telanjang itu. Samuel hampir putus asa ketika dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia melakukan untuk memeriksa pria telanjang itu. Itu dia. Ini Tuan Forrest Junior. Dia telah ditelanjangi dan dibuang. Aku juga tidak sengaja menabraknya. Samuel merasa stres tiba-tiba. Sementara itu, para penonton akhirnya mengetahui identitas pria telanjang itu. Dia tidak lain adalah Frankie. Hah, bukankah itu Tuan Forrest Junior? Mer, Forrest Junior. Serius? Apakah Anda berbicara tentang salah satu dari keluarga Forrest? Konglomerat teratas distrik Riverdale. Duh, apakah Anda tahu keluarga Forrest selain dari distrik Riverdale? Pikiran para penonton terpesona. Astaga, keturunan dari keluarga terkemuka telah berdetak sampai mati. Siapapun yang melakukan ini tidak perlu repot-repot menahannya. Maksudku, bahkan sopirnya juga menabraknya. Ini pasti akan segera menjadi berita utama. Keluarga Forrest menjadi viral dalam semalam. Keturunan konglomerat papan atas distrik Riverdale telah habis-habisan dan menjadi tidak subur selama sisa hidupnya. Dia telah ditelanjangi sebelum dibuang di tengah jalan. Sopirnya juga tidak sengaja menabraknya. Keluarga Forrest telah sangat dipermalukan dan berubah menjadi lelucon atas apa yang dialami Frankie. Sementara itu, semua orang memperhatikan bakat pemberontakan yang disebut Zeke. Siapa si Zeke? Kartu truf macam apa yang dia miliki? Yang memberi keberanian untuk bergerak terhadap seseorang dari keluarga Forrest. Gavin telah dihidupkan kembali setelah serangkaian operasi. Namun, dia hampir tidak bisa tetap tenang dan hampir melakukan serangkaian serangan jantung ketika dia mendengar berita itu. Zeke, kamu sekarang adalah musuh terbesar keluarga Forrest. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Samuel, beritahu semua orang dari keluarga Forrest bahwa kita akan segera berperang melawan Zeke. Dia memesan. Segera, jawab Samuel. Sementara itu, di Grand Imperial Tea House, Hades meluangkan waktu untuk menikmati secangkir tehnya sambil memeriksa setumpuk dokumen. Tumpukan dokumen itu mengoordinasikan segala sesuatu tentang konflik antara Zeke dan Frankie. Hades menyerahkan tumpukan dokumen ke Eclipse setelah dia memeriksa detailnya. Eclipse mengambil alih tumpukan dokumen dan memeriksanya juga. Hades menghela napas panjang. Seorang pemuda nekat seperti dia ini. Sepertinya dia tidak menyadari konsekuensi yang mungkin di toko untuk dia karena perbuatannya. Aku yakin dia jelas bukan tandingan keluarga Forrest dalam hal sumber daya. Namun, dia masih memutuskan untuk menyinggung keluarga Forrest untuk menghilangkan dendam yang dia simpan terhadap mereka. Hah, dia benar-benar bodoh. Orang bodoh seperti dia tidak akan bertahan lama di industri kita. Sepertinya keberuntungan tidak berpihak padanya. Eclipse belum mengutarakan pendapatnya tentang masalah khusus ini. Dia bertanya sebagai balasan. Apakah Zeke terkait dengan pemecatan wali kota? Hades menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah menemukan alasan di balik pemecatan wali kota. Dia dihentikan karena dia telah menyinggung jenderal yang maha kuasa. Itu sama sekali tidak ada izin dengan Zeke. Eclipse mengerutkan kening. Apakah itu berarti jenderal yang maha kuasa telah tiba di kota O'Hare? Hades mengangguk. Sepertinya begitu. Dia menerima telepon dari seseorang saat dia menyelesaikan kalimatnya. Nomor kontak pribadi Hades hanya diketahui oleh segelintir orang. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang menonjol. Dia segera mengangkat panggilan itu. Logan, yang berada di ujung telepon, mendesak.
Saya yakin kalian sudah mendapat kabar tentang kedatangan Jenderal yang Maha Kuasa, kan? Karena dia saat ini berada di kota O'Hare, upacara penyambutan akan segera diadakan. Kamu harus mempercepat dan mendapatkan hak untuk mengawasi pembangunan Love in a Valen City. Guru tidak ingin orang lain memiliki hak untuk melaksanakan upacara penyambutan. Dia tidak akan senang jika seseorang mendahului kita dan mengambil alih hak untuk mengawasi pembangunan Love in a Valen City. Logan menutup telepon tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak memberi Hades waktu untuk menanggapi kata-katanya. Hades memijat pelipisnya ketika dia merasakan sensasi berdenyut datang dari kepalanya. Aku khawatir kamu harus melakukan perjalanan khusus kali ini. Kita perlu memprovokasi keluarga Forrest lebih jauh. Memprovokasi mereka adalah langkah penting karena kita membutuhkan keluarga Forrest untuk menggunakan setiap sumber daya yang harus mereka kejar. Zeke, Eclipse mengangguk sebelum dia bangkit dan pergi. Eclipse, yang telah menjauh dari pandangan semua orang selama dekade terakhir, akan segera meluncurkan serangkaian serangan lagi. Segalanya tidak akan pernah sama lagi di Rivermouth. Namun, Hades dan Eclipse tidak tahu bahwa mereka sedang diincar oleh Zeke. Zeke bertekad dan akan mengambil langkah melawan Hades dan Eclipse untuk membalas dendam. Sementara itu, Zeke membawa Lacey ke rumah sakit dan memeriksanya ke VIP bangsal. Di bawah pengaruh alkohol, Lacey keluar seperti cahaya. Melihat pakaiannya ternoda oleh minuman dan darah, Zeke ingin membantu mengganti pakaian. Namun, pikiran untuk melepas pakaian Lacey membuatnya tersipu. Pada saat itu, sebuah suara kecil di kepalanya terus menegurnya. Zeke Williams, kamu adalah Marsekal Agung. Bagaimana kamu bisa memanfaatkannya? Lacey pasti merasa sangat tidak nyaman sekarang. Namun kamu masih memiliki semua pikiran kotor itu. Pertama kali harus terjadi ketika itu suka sama suka. Bukannya membuang-buang waktu pertama Anda berdua jika Anda bertindak begitu diam-diam. Pada akhirnya, Zeke meminta seorang perawat muda untuk mengganti pakaian Lacey sementara dia menunggu di luar. Setelah beberapa saat, perawat muda itu berteriak dari dalam. Hei, kamu, masuk. Zeke mengira dia sudah selesai mengganti pakaian Lacey. Jadi dia cepat-cepat membuka pintu dan masuk. Dia terperangah. Karena Lacey telah ditelanjangi hingga celana dalamnya. Kulitnya yang putih dan lembut bersinar seperti cahaya bulan di atas udara. Sementara tubuhnya yang melengkung membentuk sosok kurva S yang sempurna. Gambar Mas Himaro yang tercetak di celana dalamnya memikat Zeke. Itu membuat jantungnya terpompa, mengisinya dengan hasrat yang membara. Sosok Lacey lebih sempurna dari yang dia kira. Menurut saya ini adalah pemandangan terindah di dunia. Perawat muda itu berkata, Hei, kamu, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan yang terjadi? Kemari dan bantu saya mendandaninya. Zeke ditempatkan di tempat. Menurutku itu agak tidak pantas. Apakah kamu bukan suami? Apa yang tidak pantas tentang itu? Tanya perawat muda itu. Zeke menutupi kepalanya sendiri. Oh ya, aku suaminya. Tanpa ragu, dia mendorong membantu Lacey. Dia tersipu begitu menyentuh tubuh Lacey yang lembut, hangat, dan berbau harum. Zeke berani bersumpah bahwa dia belum pernah menyentuh sesuatu yang begitu sempurna dalam hidupnya. Dia sangat berharap waktu akan berhenti tepat pada saat itu. Setelah membantu Lacey berpakaian, perawat muda itu menatap Zeke dengan tidak percaya. Ya ampun, aku tidak percaya kamu benar-benar merona saat mengganti pakaian istrimu. Omong kosong, tidak ada yang seperti itu. Bantah Zeke buru-buru. Ini hanya reaksi pembilasan alkohol. Kau tahu, aku minum beberapa minuman. Dan alkohol membuat kelopak mata melebar, menyebabkan flus. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu gugup? Atau kamu masih perawan? Hahaha. Canda perawat muda itu sebelum dia berbalik untuk pergi. Zeke merasakan kulitnya terbakar ketika dia menyentuh wajahnya. Sial. Aku Marsekal Agung. Namun, aku digoda oleh seorang perawat muda. Aku harus meruntuhkan rumah sakit ini. Lupakan saja. Rumah sakit Heartland ini sekarang berada di bawah Linton Group. Memilih aku tidak meruntuhkannya. Kalau tidak, Lacey dan Daniel pasti akan marah. Hal yang paling menyiksa di dunia bukanlah kegagalan diberikan terhadap cinta yang berharga tetapi ketidakmampuan untuk melepaskan keinginan seseorang. Itu membunuhku. Terganggu. Zeke tinggal di samping kasur rumah sakit sepanjang malam. Hampir tidak bisa tidur. Tidak ada pria yang bisa tidur dengan wanita cantik di sebelahnya. Baru pada pukul 7 keesokan harinya Lacey perlahan-lahan sadar kembali. Cairan yang diberikan padanya tadi malam berhasil karena dia tidak lagi mabuk.
Melihat Zeke yang sedang duduk di samping tempat tidurnya dengan lingkaran hitam di bawah matanya, Lexi merasa tidak enak. Bocah bodoh. Kamu begadang semalaman, bukan? Zeke menjawab dengan penuh kasih sayang. Bagaimana aku bisa tertidur jika kamu belum sadar? Kamu pria bodoh. Lexi terkejut. Matanya memerah. Dia mencoba untuk duduk. Setelah dia berhasil melakukannya, dia menemukan bahwa pakaiannya telah diganti. Dia langsung tersipu dan berkata dengan gigi terkatup. Zeke Williams, apakah kamu mengganti pakaianku tadi malam? Dasar cabul. Apa? Tidak. Tidak, Zeke buru-buru menjelaskan. Saya meminta seorang perawat untuk membantu Anda berubah. Saya tidak menyentuh atau bahkan melihat Anda. Betulkah? Lexi semakin marah. Kak, kamu lebih buruk dari orang mesum. Apa aku begitu tidak menarik sehingga kamu bahkan tidak ingin melihatku? Zeke buru-buru menjawab. Tidak. Tentu saja tidak. Kamu benar-benar sangat menarik. Kamu harus percaya diri dengan dirimu sendiri. Bahkan, baik perawat dan aku tiba-tiba berubah kemarin. Lexi memarahi. Jadi kau memang melihatnya. Ark, aku akan membunuhmu. Zeke dibuat terdiam. Wanita sangat sulit untuk dipahami. Bagaimana Anda ingin saya menjawab Anda? Jadi, katakan padaku sekarang, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana wali kota bisa dengan mudah digantikan olehmu? Jangan berani berbohong padaku. Zeke berhati-hati saat menyusun kata-katanya. Jika aku berjanji bahwa aku adalah Marsekal Agung, apakah kamu akan mempercayaiku? Ya benar. Lexi memutar bola matanya. Aku berkata, katakan yang sebenarnya. Zeke menghela nafas. Yah, semua orang tahu sekarang. Wali kota mempercepat di depan jenderal yang maha kuasa dan bahkan menghinanya. Marah. Jenderal yang maha kuasa menyingkirkannya dari posisinya. Jadi, itu hanyalah kesempatan murni. Itu lebih seperti itu. Aku sudah curiga. Bahkan Evan tidak memiliki pengaruh seperti itu. Lexi mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, apa hubungan antara kamu dan Evan? Dia sepertinya takut padamu. Zeke tersenyum misterius. Apakah kamu lupa identitasku sebagai Divine Doctor? Evan menderita penyakit aneh yang hanya bisa diobati olehku. Jadi tentu saja dia takut padaku. Lexi berpikir sejenak sebelum berkata. Merasa skeptis. Saya memang pernah mendengar bahwa Evan menderita penyakit aneh. Tapi, apakah ia mengidap penyakit itu? Apa aku berbohong padamu? Zeke buru-buru mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu lapar? Aku akan membelikanmu sarapan. Lexi menjawab dengan marah. Aku ingin pangsit dari West Street dan susu kedelai dari East Street. Ambilkan untukku. Tentu saja. Tidak masalah. Zeke setuju. Dia dengan cepat meninggalkan bangsal seolah-olah dia berlari untuk hidupnya. Melihat dia pergi dengan tergesa-gesa, Lexi merona dengan senyum kebahagiaan tersungging di sudut mulutnya. Orang ini benar-benar tersedia sekarang. Dia pasti masih perawan. Pada saat ini, perawat muda yang membantu Lexi berubah tadi malam masuk. Anda sudah bangun, Miss Hinton. Perawat itu menyapanya sambil tersenyum. Apakah kamu merasa lebih baik? Lexi menganggukkan kepalanya ya. Aku baik-baik saja sekarang. Sambil merapikan tangisan, perawat muda itu bergosip dengan Lexi dengan penuh semangat. Bu Hinton, kamu belum melakukannya dengan pacarmu, kan? Aku yakin dia masih perawan. Kenapa kamu bertanya? Lexi tersipu saat mereka membicarakan masalah pribadi seperti itu. Perawat muda itu tertawa. Dia bergidik baru saja menyentuh Anda kemarin. Saya dapat menjamin bahwa dia harus memiliki cum. Ayo kemana? Tanya Lexi bingung. Ejakulasi. Maksudku, perawat muda itu tertawa dan berbalik untuk pergi. Pipi Lexi lebih menjadi merah lagi. Menurunkan kepalanya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menemukan kesempatan untuk memberi hadiah kepada pria ini. Zeke pergi ke West Street untuk membeli pangsit dan kemudian ke East Street untuk membeli susu kedelai. Sebenarnya, ada banyak penjual susu kedelai di West Street juga. Tapi Lexi ingin dia membeli susu kedelai di East Street. Dia pasti mengambil kesempatan untuk membalas saya. Ketika dia berada di East Street mencari susu kedelai, seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Zeke Williams, mengapa Anda di sini, Tuan Williams? Zeke berbalik dan menemukan bahwa itu adalah teman sekelas lamanya, Summer Mills. Musim panas sekarang bekerja untuk Zeke dalam pengelolaan Hotel Grand Millennium, yang berada di bawah Linton Group. Ketika Zeke telah dikutuk oleh teman sekelas lamanya Dylan dan Olivia terakhir kali, Summer telah memberikan kata yang baik untuknya. Sebagai rasa terima kasih, Zeke telah memberikan 1% saham Grand Millennium.
Musim panas sekarang berdiri di belakang kedai sarapan yang menjual makanan. Yang mengejutkan Zeke. Dia bertanya-tanya mengapa dia di sini menjual sarapan ketika 1% saham Grand Millennium Hotel yang dia miliki bernilai setidaknya 10 juta. Sekan membaca pikiran Zeke. Samar menjelaskan. Tuan Williams. Ini bukan kiosku. Ini milik ibuku. Dia pergi untuk mengurus sesuatu. Jadi aku membantu menjaganya. Jangan khawatir. Dia akan segera kembali. Aku tidak akan terlambat bekerja. Mengangguk kepalanya. Zeke bertanya. Ibumu, Ruby. Bukankah dia seorang guru yang mengajar bahasa Cina? Mengapa dia menjual sarapan sekarang? Wajah musim panas mendung. Aduh. Ibu saya telah menyinggung kepala sekolah dan dijebak olehnya karena menerima hadiah dari orang tua siswa. Jadi, dia dikeluarkan. Untuk memenuhi kebutuhan, dia harus datang ke sini untuk menjual sarapan. Setelah tenggelam dalam pikirannya beberapa saat, Zeke menyarankan, apakah kamu ingin aku meminta sekolah untuk membersihkan nama ibumu? Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Williams. Tetapi tidak perlu untuk itu. Tolak Summer sambil tersenyum. Dia mengetahui pengaruh Zeke terutama di bidang bisnis dan bahwa dia hanya memiliki beberapa kenalan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, dia tidak ingin menempatkan Zeke di tempat yang sempit. Tanpa keberatan, Zeke menjawab, oke, beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, saya ingin berbicara dengan Anda tentang akuisisi baru saya, The Nightingale. Dia akan meminta Summer untuk mengambil alih The Nightingale. Tetapi yang mengejutkannya, Summer tiba-tiba meletakkan lengannya di lengannya. Zeke tercengang. Summer berkata dengan gugup, membantu Anda membantu saya dan menjadi pacar saya, Tuan Williams. Zeke kehilangan kata-kata. Jadi sepertinya cewek zaman sekarang sangat lugas. Mereka hanya bisa meminta seorang pria untuk menjadi pacar mereka di siang hari bolong. Memang benar bahwa seorang pria harus belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri ketika dia berada di luar. Zeke buru-buru menolak. Musim panas. Kamu tahu aku punya istri. Tidak, Tuan Williams. Anda salah paham. Saya hanya meminta Anda untuk berpura-pura menjadi pacar saya sebentar. Lihat dua orang yang menuju ke sini. Wanita itu adalah ibu saya. Dan yang lebih muda tampak gemuk, laki-laki adalah pria yang ingin saya hadirkan saya. Aku tidak suka Hamti itu. Tapi menonton aku menikah dengannya. Jika kamu tidak membantuku sekarang, ibuku pasti akan memaksaku untuk bertunangan dengannya. Aku lebih baik mati daripada melibatkan Hamti itu. Zeke melihat ke arah yang ditunjuk Summer dan melihat ibunya, Ruby Baxter, mendekati mereka dengan seorang pria berperut buncit. Setelah pria berperut buncit itu mengatakan sesuatu, Ruby tersenyum lebar. Di bawah permohonan Summer, Zeke tidak punya pilihan selain setuju dengan enggan. Oke. Aku akan menikmatinya. Terima kasih, Tuan Williams. Musim panas telah berakhir. Ruby dan Hamti melihat Summer memegang lengan pria aneh saat mereka berjalan ke arah mereka. Mereka langsung terlihat tidak senang. Ruby menarik Summer menjauh dari Zeke. Musim panas. Siapa pria ini? Mengapa kamu memegang lengan? Dia pacarku. Musim panas menjawab. Pacar. Wajah Hamti berubah muram saat dia menilai Zeke dengan memecah matanya. Sementara itu, Ruby juga terkejut saat melihat Zeke. Sekilas Ruby bertanya sambil bertanya-tanya. Hei, bukankah kamu Zeke Williams? Mantan kontraktor. Kamu sudah dibebaskan, kan? Mantan memecahkannya. Dengan mata terbuka lebar, Hamti menatap Zeke tidak percaya. Apakah Summer berpikir aku lebih buruk dari mantan kompensasi? Bruto. Untuk memperjelas kesalahpahaman, Ruby dengan cepat menjelaskan kepada Hamti. Ya, dia mantan muridku, Zeke Williams. Setelah lulus, dia ditangkap dan dikirim ke penjara. Jadi dia mantan driver sekarang. Jangan khawatir Charlie. Aku tidak akan pernah membiarkan putriku bersama mantan driver ini. Kau satu-satunya pria yang cocok menjadi cucuku. Kekhawatiran Hamti sangat berkurang. Jangan marah, Ruby. Aku yakin Summer hanya tertipu oleh kata-kata manis mantan penggantinya sekarang. Dia akan segera melihat warna aslinya dan putus dengannya. Zeke agak frustrasi. Ruby telah meremehkannya sejak dia di sekolah dan bahkan menuduhnya mencuri dari teman-teman sekelasnya. Tanpa diduga, dia masih memiliki prasangka keras terhadapnya setelah bertahun-tahun. Bingung. Summer buru-buru membelanya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Zeke baru saja mengambil tempat saudara kembarnya di penjara. Yang berarti dia tidak bersalah.
Jadi bagaimana jika dia tidak bersalah? Ruby berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, dia dan Hudson adalah siswa termiskin di sekolah yang bahkan mencuri dari teman sekelas mereka. Orang seperti ini memiliki karakter yang diselidiki dan ditakdirkan untuk menjadi pecundang selamanya. Aku tidak ingin kamu, putriku, hidup seperti itu, pecundang selamanya. Sementara itu, Charlie jauh lebih baik daripada Zeke dalam semua aspek. Lagi pula, kamu hanya bisa menikah dengan Charlie selama aku hidup. Sekarang usia kebebasan menikah, Bu. Anda melanggar hukum dengan pengaturan pernikahan saya. Balas Summer. Hentikan itu. Ruby sangat marah. Bagaimana kamu bisa menuduh ibumu sendiri melakukan kejahatan? Kamu adalah putriku. Jadi kamu harus mendengarkanku dalam segala hal. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Dengan mata berlinang air mata, Summer bertanya, mengapa kamu memaksaku menikahi Hamti itu? Apa yang dia berikan padamu sebagai balasannya? Hamti berkata sambil tersenyum. Musim panas. Saya tidak tahu apakah Ruby memberi tahu Anda. Tetapi saya sebenarnya telah memenangkan kontrak untuk kafetaria rumah sakit. Saya tahu Ruby ingin menyewa palka mentega di kafetaria rumah sakit. Dan saya dapat dengan mudah membantu mendapatkannya. Dengan menjual makanan di kafetaria rumah sakit, dia tidak hanya akan menghasilkan lebih banyak uang, tetapi dia juga tidak akan terkena angin dan hujan. Penjual di sekitarnya juga berkumpul setelah mendengar kata-katanya. Sial, ternyata kantin rumah sakit telah dikontrak untuk Charlie. Semua orang tahu bahwa palka mentega di kafetaria rumah sakit bisa mendapatkan pendapatan bulanan setidaknya 30.000 karena lalu lintasnya yang tinggi. Selain itu, orang yang bekerja di sana dianggap sebagai pekerja tetap rumah sakit dengan jaminan sosial yang akan mendapatkan pensiun setelah pensiun. Dengan memiliki menantu yang cakap seperti itu, Ruby pasti bisa hidup dengan nyaman mulai sekarang. Charlie, bisakah kau menyewakanku sebuah palka bermentega? Aku bisa membayarmu lebih banyak dengan sewa yang lebih tinggi. Dengan arogan, Hamti menatap Zeke dengan provokatif yang seolah-olah mengatakan bisakah kamu bersaing denganku? Zeke tidak bisa mempercayai matanya. Itu saja, Anda benar-benar memiliki keberanian untuk bersaing dengan saya dengan model kecil ini. Seluruh rumah sakit ini milik saya. Namun Anda memamerkan kafetaria rumah sakit saya di depan saya. Apakah kamu serius? Zeke terkekeh. Sejauh yang saya tahu, masih ada beberapa palka mentega yang tersedia di kafetaria rumah sakit. Siapapun dapat menyewanya selama memiliki sertifikat kesehatan dan memenuhi standar keamanan pangan. Apa yang kamu tahu? Koneksi adalah segalanya di masyarakat saat ini. Hamti mencibir. Seseorang pernah memberi saya $200.000 untuk sebuah palka mentega, tapi saya menolaknya. Selain itu, Ruby tidak memerlukan sertifikat kesehatan apapun untuk menjual makanan di sana, karena saya bisa mendapatkannya hanya dengan sepatah kata. Dengan senang hati, Ruby berkata, aku mengandalkanmu, Charlie. Aku tidak akan pernah memaafkan kebaikanmu untukku. Hamti mengangguk sambil tersenyum. Tolong jangan katakan hal seperti itu, Ruby. Dengan senang hati. Jadi, apakah kamu bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Charlie untukku, Williams? Ruby bertanya. Zeke menjawab terus terang. Saya tidak yakin. Jika Anda memiliki sertifikat kesehatan dan memenuhi standar keamanan pangan, tentu saja, saya dapat mengaturnya untuk Anda. Tetapi jika Anda tidak memenuhi kedua persyaratan ini, saya minta maaf, tapi saya tidak bisa bertindak melawan hati nurani saya. Aku tahu kamu akan menjadi pecundang sejak kamu masih di sekolah. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar tidak membuat nama untuk dirimu sendiri bahkan setelah tumbuh dewasa. Apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu bahkan tidak bisa melakukan hal seperti itu? Hal yang mudah, kata Ruby dengan sinis. Zeke menjawab. Saya bisa memecat Hamti ini dari rumah sakit. Puff, Hamti tersedak. Pecat saya. Apakah Anda pikir Anda direktur rumah sakit? Bukan. Tapi direktur rumah sakit. Anderson adalah muridku. Setelah direktur asosiasi TCM, Sean Thompson, memberikan rumah sakit Heartland kepada Zeke. Zeke memecat mantan direktur rumah sakit dan menunjuk asisten direktur, Anderson, untuk menjadi direktur. Adapun Daniel, dia sekarang berada di Dewan Arah Rumah Sakit. Hamti tertawa lebih keras. Sutradara, Anderson, sekarang berusia 70-an. Sedangkan Zeke paling banyak berusia awal 20-an. Tidak ada yang akan percaya bahwa seorang pria tua magang ke pria yang lebih muda.
Ruby memutar matanya ke arah Zeke, masih pembohong yang sama seperti kamu di sekolah. Karena tidak punya pilihan, Zeke mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Anderson. Anderson, di mana kamu sekarang? Tanya Zeke. Anderson menjawab, saya di rumah sakit, Tuan. Zeke merasa sedikit tidak berdaya karena dia sebenarnya tidak ingin mengakui Anderson sebagai muridnya. Tetapi Anderson terlalu antusias dan terus mencari sebagai tuan. Pertanyaan singkat. Apakah kafetaria rumah sakit dikontrak oleh Hamti? Tanya Zeke. Ya. Nama lengkapnya adalah Charlie Ham. Zeke melanjutkan dengan bertanya. Apakah saya memiliki hak untuk memecatnya? Dia secara terbuka menjual palka mentega, yang mempengaruhi kondisi persaingan normal kafetaria. Dia bahkan ingin mengizinkan orang tanpa sertifikat kesehatan untuk bekerja di dalam. Perilakunya sangat menghambat. Rumah sakit ini milik Anda. Jadi tentu saja Anda berhak memecatnya. Jawab Anderson. Aku akan segera meneleponnya. Baik, setelah menutup telepon, Zeke menyadari bahwa semua orang melihatnya dengan aneh. Kemudian, tawa pecah-pecah. Haha, apa aku mendengar sesuatu? Pemuda ini adalah tuan dari orang tua. Serius, seluruh rumah sakit bahkan miliknya. Pemuda ini sangat terburu-buru. Alih-alih bekerja keras, dia harus menyombongkan diri. Orang tua di telepon tadi pasti dibayar olehnya untuk berpura-pura sebagai direktur rumah sakit karena suara direktur yang sebenarnya tidak seperti itu. Dengan senyum palsu di wajahnya, Hamti memandang Zeke dan berkata, jika Anda benar-benar berbicara dengan direktur rumah sakit di telepon, bukankah seharusnya direktur menelepon untuk memberitahu saya tentang pemecatan saya sekarang? Beri dia 2 menit. Jawab Zeke. Aku akan memberi waktu 30 menit saja. Kata Hamti acuh tak acuh. Kau akan meninggalkan Samar jika dia tidak menelepon. Zeke menganggukkan kepalanya. Tidak masalah. Setelah 5 menit, Hamti masih tidak menerima panggilan apapun. Para penonton mulai saling menyiarkan dan menonton Zeke. Menjadi sedikit tidak sabar, Ruby berkata, "Yah, saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin dan tidak mempermalukan diri sendiri, Zeke. Berhentilah melihat putri saya mulai sekarang." Zeke mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Anderson? 5 menit telah berlalu. Tetapi mengapa dia tidak menelepon? Tepat ketika dia akan menelepon Anderson, dia menerima telepon darinya. Zeke bertanya dengan nada mencela. Kenapa kau tidak meneleponnya, Anderson? Tenang, Tuan Williams. Anderson menjelaskan. Ponsel Hamti telah terselamatkan karena tagihan yang belum dibayar. Jadi saya tidak dapat menghubunginya. Tetapi saya telah mengirim seseorang untuk menghubunginya. Zeke menjawab. Baiklah, saya akan meminta untuk menambahkan pulsa ke teleponnya. Anda dapat terus menelepon nomornya. Oke. Kata Anderson, saat menyiapkan telepon. Zeke berkata kepada Hamti, ponsel Anda telah menyedot karena tagihan yang belum dibayar, sehingga direktur tidak dapat menghubungi Anda. Anda harus mengisi ulang pulsa telepon Anda. Tergantung. Hamti mencibir. Alasan bodoh apa yang kamu buat? Saya baru saja mengisi ulang $100 ke ponsel saya. Bagaimana bisa menyedot? Summer lalu berkata, biarkan aku mencoba menelepon ponselmu sekarang. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Hamti. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.